Kemudian berikutnya untuk acara bincang kepenulisan ini nanti sifatnya santai, dan nanti Pak Jenner akan memberikan sebuah pengalaman yang berkaitan dengan kepenulisan. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan sekilas tentang CV beliau. Pak Jenner ini kalau dilihat dari data atau kurikulum vitae yang saya temukan di berbagai media, hampir kayaknya semua media ini menuangkan karya-karya beliau. Beliau kalau tidak salah mulai dari S1 itu di Bandung, kemudian S2-nya di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, dan yang terakhir di Bandung. Beliau juga salah satu founder atau CEO penerbit Kita Menulis, dan juga sebagai dosen, bahkan pernah menjadi wakil ketua, wakil rektor Pak ya, di Universitas Negeri Medan. Ini saya baca-baca dari berbagai media di profilnya Pak Jenner, sangat luar biasa sekali, dan bukunya sudah sangat banyak, dan saya tidak membayangkan bagaimana menulis buku sampai 120 buah itu. Cara dan triknya serta manajemen waktunya ini juga luar biasa. Kayaknya sambil tidur beliau juga sambil menulis ini. Banyak sekali buku yang sudah dilahirkan, termasuk ketika saya cek di Google Scholar, kemudian di Sinta, ini hampir sudah ribuan yang mensitasi buku beliau. Di Sinta juga hampir banyak karya-karya beliau. Yang pertama mungkin selamat siang Pak Jenner. Oh, selamat siang Pak Doktor. Sehat-sehat selalu Pak ya. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sering menulis semakin awet muda kayaknya Pak. Iya, enggak juga sih. Ya semakin capek juga. Yang muda pikirannya yang muda, tapi kalau wajah sepertinya ya capek lah. Tapi kelihatan masih muda Pak. Masih muda Pak, seperti 15 tahun yang lalu Pak. Amin Mas, amin. Oke Pak Jenner, kira-kira kalau boleh tahu, kira-kira kapan sih Pak pertama kali Pak Jenner ini menulis, dan nulis buku apa dan diterbitkan di mana Pak? Ya, kalau bagi pengalaman saja. Iya, kalau menulis sih pasti dari SD ya. Tapi kalau khususnya untuk buku itu ya saya mulai tahun 2005 lah, ketika saya saat itu tahun pertama lah di kuliah di UGM. Ya kita tahu Kang Mas itu Mas Hayat itu ya mahasiswa yang di UGM saat itu semua ternyata penulis. Jadi saat itu saya bermain ke Togamas itu teman-teman satu kelas, kalau teman saya ada 20 itu hampir 15-nya adalah penulis. Jadi saya mulai menulis itu tahun 2005. Saya belajar, ya mungkin ada beberapa teman yang bisa saya sebutkan seperti Bang Doni Arius itu yang di Amikom, ada Mbak Kusrini, baru ada juga Mas Edi yang di Jogja juga. Jadi saya belajar dari mereka. Saya tanya gimana sih menulis, kan pingin juga kalau kita bermain ke toko buku ada nama kita. Jadi itu sebenarnya saya tanya-tanya mereka sebagai senior yang sudah menulis dan namanya sudah terpampang. Ketika di googling namanya juga sudah ada. Jadi kita sebenarnya iri kok mereka bisa, saya tidak. Jadi kalau mereka bisa, tentu saya bisa. Jadi ya saya belajar dari mereka sebenarnya. Tapi syukurnya mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka mau bagi-bagi ya tips lah cara menulis bagaimana. Terutama katakanlah seperti Mas Edi yang nulis buku basis data. Mas ajarin dong. Ya pokoknya ditulis aja dulu, ditulis ya. Kalau kita kan gampang kayak Mas ya. Biasanya kalau ada yang lain pemula ya udah tulis saja. Nah, tapi saat itu kan kita kan pemula ya, tapi bingung juga gimana. Tapi sebenarnya intinya literasi membaca tadi. Nah, kita ke toko buku lagi, lihat, oh begini, strukturnya begini. Lihat buku yang lain yang sejenis ya, penerbit yang lain, oh begini. Nah, ketika sudah selesai, ya saat itu katakanlah masih satu bab ya, 20 halaman lah. Melapor lagi, Mas Edi ini gimana? Udah mantap ini, udah bisa gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita semangat.
Saya nggak tahu itu udah bagus atau tidak, tapi beliau katakan itu sudah bagus, ya kita semakin kerjakan. Begitu awalnya Mas. Yang jelas saya menulis itu tahun 2005. Untuk buku pertama itu kira-kira dilahirkan dalam kurun waktu berapa hari atau berapa bulan, Pak? Karena memang untuk penulis pemula misalnya, apalagi masih belajar, kemudian banyak aktivitas yang lain, masa kuliah S2 misalnya, kira-kira itu dihabiskan dalam waktu berapa lama, dan itu dari konsep pemikiran Pak Janar sendiri, atau memang ada bahan yang sudah disimpan kemudian dijadikan buku, atau seperti apa, Pak? Nah, begini. Nah, pada saat itu kan saya kuliah S2 ilmu komputer di UGM. Kan kita kan banyak tugas. Jadi tugas itu ya dikumpul. Jadi kalau dikatakan berapa lama, ada yang saya bikin buku itu ada yang 1 bulan selesai. Jadi sebenarnya Mas, saya ngerjakan itu 2005. Bayangkan Mas, itu ada 6 buku terbit 2006. Semua itu adalah dari tugas-tugas. Nah, katakanlah kalau teori-teori kan kita nggak perlu melakukan penelitian ya. Karena apa? Teori katakanlah manajemen, kan kita sudah tahu manajemen itu apa. Menurut psikoler itu apa, itu sudah ada. Tapi karena kita itu komputer, kan ada aplikasi ya, kita sisipkan ke dalam. Jadi saya mulai menulis 2005 dan 2006 itu buku sudah terbit. 2006 terbit 6 buku itu, Pak ya? 6 buku. Luar biasa. Berarti gimana nulisnya itu, Pak? Ya, nulisnya memang pada saat kan kita kuliah. Ya. Pulang kuliah kita di rumah. Jadi di rumah kita kerjakan. Itu yang ya pokoknya kan kalau kuliah kita nggak kemana-mana, hanya di kontrakan saja saat itu. Jadi karena kita udah punya data dari tugas-tugas kuliah, kita kerjakan, itu yang kita buat menjadi buku. Begitu, Mas. Itu langsung di penerbit mayor atau seperti apa, Pak? Untuk buku tahun 2006 itu yang kemudian diterbitkan langsung 6 buku itu, atau diterbitkan secara indie gitu, Pak? Nah, saat itu kan saya masih nggak tahu yang mana penerbit indie, yang mana penerbit mayor, yang mana yang minor gitu. Begitu kalau bahasanya founder begini nih. Karena yang penting kan ya betul. Teman saya bisa. Justru buku saya yang 66 itu publishnya di penerbit Andi. Semuanya. 2006 langsung terbit 6 buku di penerbit Andi. Gitu, Mas. Ya, memang penerbit Andi kan fokus di teknologi ya. Sangat banyak sekali buku-bukunya itu. Iya, betul. Dan lumayan besar lah penerbit sudah sekelas nasional itu. Ya, karena saya saat itu di Jogja, ya saya juga kan tanya teman-teman, ini bukunya cocoknya kemana, coba aja ke Andi. Jadi saat itu saya kan pergi ke penerbit Andi di Jalan Bio, kan dekat ya. Iya. Sama dia. Saya ketemu dengan Mas Edi Mulyanta, ketemu dengan Pak Joko. Ya nggak tahu apa pertimbangan mereka saat itu menerima punya saya gitu. Mungkin ini kan mahasiswa di UGM, mungkin karena nama UGM. Kira-kira motivasi pertama kemudian masuk ke lembah kepenulisan itu apa, Pak? Selain misalnya karena termotivasi dengan teman-teman di kelas, atau mungkin ada motivasi lain yang mungkin menjadikan Pak Janar ini masuk ke ruang kepenulisan yang mungkin ya masih pemula, dan kira-kira apa sih yang diharapkan atau dalam proses penulisan itu, Pak? Kan menulis itu kan juga tidak mudah, Pak, dan tidak gampang. Betul. Butuhkan perjuangan, butuhkan pengorbanan, butuhkan waktu yang panjang, butuhkan semangat yang luar biasa. Iya. Nah, terus terang, Mas, kalau motivasi saat itu nggak ada yang lain. Ya, motivasi saya saat itu adalah bagaimana kalau saya ke toko buku ada nama saya. Karena terus terang saya iri dengan teman-teman saya itu kan. Ketika saya ke toko buku hanya namanya itu yang ada gitu. Jadi itu sebenarnya, dan saya tidak pernah berpikir berapa royaltinya. Nah, setelah buku terbit dapat royalti, nah itu justru memompa semangat untuk menulis. Nah, coba bayangkan saja, Mas, ketika pada saat kita pertama kali menulis, itu buku kita ditolak.
Nah, itu mungkin kita langsung down. Tapi saat itu buku kita langsung diterima, langsung diterbitkan. Nah, itu jadi membuat kita semakin semangat untuk menulis. Itu motivasi pertama saya saat menulis pertama kali. Berarti memang Pak Janda sudah punya skill kemampuan menulis mungkin sebelum menulis Pak ya, dengan pola penulisan mungkin yang begitu cepat dan penerbitan buku yang begitu banyak, dengan melakukan berbagai inisiasi untuk menerbitkan buku dari tugas-tugas kuliah kan tidak banyak orang begitu Pak. Bahkan hari ini misalnya kita juga seringkali menemukan teman-teman itu yang sudah punya banyak bahan tetapi ya tidak dimanfaatkan dengan menjadikannya sebagai buku misalnya. Ada hal yang memang energi yang memang terbangun dari Pak Jender sendiri sebelum melakukan aktivitas menulis pertama itu. Sebenarnya karena itu teman saya bisa menulis buku. Kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Jadi saya sering ke toko buku, baca-baca, lihat, oh ternyata begini, lihat sumbernya begini. Saya kan punya tugas juga dan ada sumbernya. Nah itu sebenarnya yang membuat saya menjadi semangat. Kalau untuk pola menulis, saya sebenarnya belum dapat. Saya masih lihat struktur buku yang ditulis oleh senior kita lah pada saat itu.